Halo, kembali lagi bersama saya Andi Setiadi di serinya Belajar Excel. Nah, kali ini kita akan kembali membahas tentang makro PB ya. Nah, kali ini kita akan membahas tentang 3 cara bagaimana kita menentukan apakah bilangan tersebut masuk ke dalam bilangan ganjil atau bilangan genap. Nah, ini terinspirasi dari script yang ini. Kebetulan tadi di grup WhatsApp grup saya menemukan ada script ini yang menuliskan untuk mengecek apakah itu maksudnya bilangan ganjil atau genap dengan menuliskan case 1, 3 dan seterusnya dan 2, 4 dan seterusnya ya. Kayak ini penulisan scriptnya panjang, kan tidak mungkin kalau misalkan kita ngecek sampai dengan ribuan ya, apakah harus ke samping terus? Tentu tidak. Nah, karena itu kita akan belajar bagaimana kita mengecek sebuah bilangan tersebut masuk ke dalam bilangan ganjil atau bilangan genap dengan 3 cara ya. Nah, di sini sudah ada window dari Visual Basic Editor ya. Kita akan masukkan modul dulu, insert modul. Oke, kita akan tuliskan scriptnya di sini. Kita buat saja misalkan sub cek ganjil genap ya, ganjil genap. Oke, ganjil genap. Nah, di sini untuk cek ganjil genapnya, saya akan deklarasikan sebuah variabel untuk rank-nya. Kita gunakan div rng itu sebagai rank. Kemudian saya akan set si rng ini adalah sheet 1, ranknya itu dari B2 sampai dengan B33 ya, B2 sampai dengan B33 dari sini, B2 B33. Oke, nah ini rank yang kita akan gunakan nantinya untuk dicek apakah dia termasuknya genap atau ganjil. Di sini saya akan gunakan pengulangan for each. Oke, kita akan ulang setiap selnya dengan for each untuk setiap sel nilai in rng. Jadi setiap sel ini dalam rank rng ini ya. Oke, kita next. Kita akan looping setiap nilainya, nilai. Oke, nilai. Nah, ini loopingnya seperti ini saja cukup. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam pengecekan bilangan ganjil atau genapnya. Cara pertama dulu ya, kita buat dengan cara pertama. Oke. Cara pertama ini cara yang paling umum, cara yang paling umum digunakan dalam makro PB untuk mengecek sebuah nilai itu maksudnya genap atau ganjil, yaitu dengan menggunakan mod atau modulus ya, atau sisa dari bagi. Caranya seperti ini, jika nilai mod 2 itu sebanyak 0. Artinya ketika nilainya dibagi 2 itu habis 0, maka dia termasuk bilangan genap. Maka kita akan tempatkan di sini ya, di C2. Berarti kita offset dari nilai sebanyak 1 kali ya. Nilai titik offset row-nya 0, column-nya 1, value sama dengan genap. Nah, ini teman-teman kalau misalkan belum tahu apa itu offset, silakan dibaca di PBQID ya. Di sana sudah saya jelaskan tentang apa itu offset. Jadi offset itu sederhananya adalah bergeser ya, bergeser dari nilai aslinya. Nilai ini asalnya kan dari B2, kita geser ke dalam 0 baris dan 1 kolom, berarti ke C2 ya. Itu maksudnya offset. Kita isi dengan genap kalau misalkan dia mod 2-nya 0. Else atau kita copy ini. Kalau bukan genap berarti ganjil. Ganjil. Saya tutup dengan end if. Nah, ini kalau saya jalankan dia akan mengisi C2 dan seterusnya dengan bilangan ganjil atau genap. Saya coba jalankan ya. Jalankan. Maka akan tertulis di sini ada ganjil, ada genap, ganjil dan seterusnya. Betul ya? Ini 19 ganjil. Di sini ada 174 genap. Betul ya? Ini untuk mengecek cara pertama untuk mengecek apakah dia maksudnya ganjil atau genap. Ini secara paling umum digunakan dalam makro PB ya. Oke, itu cara pertama. Nah, kalau teman-teman ingin menghasilkan bilangan ganjil terlebih dahulu, misalkan di sini ada genap ganjil ya. Nah, teman-teman ingin menghasilkan ganjil dulu. Oke, ganjil. Baru genap di sini, genap. Nah, maka teman-teman cukup ganti ini dengan 1 ya. Jadi mod 1 dia adalah ganjil gitu ya. Kalau misalkan ingin ganjil lebih dahulu, maka mod 2 sama 1 itu ganjil, selain itu maka genap gitu ya. Ini sama saja kalau dijalankan, tidak ada perubahan ya. Oke, itu cara pertama. Oke, cara kedua untuk ngecek di bilangan ganjil atau genap itu teman-teman bisa menggunakan yang namanya object function is odd atau is even. Oke, kita gunakan cara kedua. Jika nilai, nah ini nilai dimasukkan dalam sebuah fungsi namanya is even atau is odd. Jika teman-teman mau ngecek genap berarti gunakan is even. Kalau jika teman-teman ingin ngecek ganjil gunakan is odd ya. Kita gunakan di sini worksheet function. Oke. Titik is odd atau is even boleh is even, boleh is odd. Ya. Kalau is odd berarti ganjil dulu, kalau is even berarti genap duluan ya. Nah, is even nilainya nilai.
maka ini nilai. Nilai. Nah, kalau dia genap, maka kita buat saja di sini dengan nilai genap ya. Genap. Ini offsetnya saya akan buat 2 agar dia muncul di D ya. Ininya offset saya buat 2 dulu. Ini dia muncul di D. Else selain itu maka dia ganjil. Saya copy saja ini ya. Copy ini, ini ganjil. Simpan di sini, ini ganti dengan 2. Tutup dengan enif ya. Enif. Ini kalau saya jalankan dia akan mengisi D2 dan seterusnya dengan ganjil genap. Coba jalankan ya. Oke, sama ya, ganjil, genap, genap dan seterusnya. Sama, tidak ada perbedaan. Nah, ini kalau misalkan seperti tadi ingin mendahulukan ganjil, teman-teman tinggal ganti ini dengan is odd ya. Is odd. Maka ini ganjil duluan. Berarti ini ganjil, ini genap. Oke, kalau jalankan sama saja ya, tidak perubahan karena sama. Oke. Itu cara kedua. Nah, cara ketiga ini agak tricky. Teman-teman bisa seperti ini ya. Cara ketiga, kita cek apakah nilai itu like bintang. Oke, pakai ketik ya, bintang. Kursiku 0, 2, 4, 6, 8. Tutup. Ketik lagi. Maka ini maksudnya genap. Karena ini konsepnya adalah kita mengecek apakah bilangan terakhirnya itu adalah 0 atau 2 atau 4 atau 6 atau 8 gitu ya. Jadi itu pasti genap. Ini kita copy saja yang genap. Oke. Nah, ini offsetnya saya akan geser lagi ke 1 ke E. Berarti nambah 1 ya. Nanti jadi 3. Agar nanti hasilnya di kolom E. Ini genap. Selain itu berarti else. Maka dia ganjil. Ini akan saya buat 3 juga ya. Tutup dengan enif. Ini kalau jalankan dia akan mengisi sama juga ya seperti ini, tidak ada perubahan. Kita jalankan. Itu ya, ganjil, genap dan seterusnya sama, tidak ada perbedaan. Nah, itu jika ingin mengecek teman-teman genap duluan ya. Kalau ganjil duluan, berarti ini diganti dengan 1, 3, 5, 7 dan 9. Maka kalau jalankan juga sama ya, tidak perubahan, sama saja. Oh, ini belum berubah ya. Sorry, ini harusnya ganjil dulu. Ini genap. Jalankan maka sudah benar ya. Sama, ganjil-ganjil, genap-genap dan seterusnya. Sampai sini juga sama, ganjil-ganjil gitu ya. Nah, itu 3 cara bagi teman-teman jika ingin mengecek sebuah nilai apakah itu maksudnya ganjil atau genap menggunakan makro VB ya. Jadi tidak perlu panjang seperti ini, tapi teman bisa gunakan cara seperti ini. Apakah dia ganjil atau genap dengan cara pertama itu nilai menggunakan mode atau modulus ya atau sisa bagi. Yang kedua dengan menggunakan offset function dari is odd atau is even. Nah, kemudian yang ketiga kita gunakan wildcard yaitu perbandingan string, di mana jika nilainya itu akhirnya memiliki angka 1, 3, 5, 9 atau 0, 2, 4, 8 untuk genap. Oke, itu saja mungkin video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Bagi teman-teman yang ingin belajar makro PB dasar, silahkan kunjungi PBQED karena di sana saya jelaskan dasar-dasar bagaimana kita menggunakan makro PB ya. Oke, mungkin itu saja untuk video kali ini. Bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe dan juga di aktifkan notifikasinya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.